Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rekan-rekan sahabat-sahabat Ansor sekalian, Ustaz Susilo Utomo yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah pada malam hari ini kita masih bisa bermujahad, bersilaturahim dalam rangka talabul ilmi, menjalankan aktivitas rutin kita setiap malam Selasa, yaitu aktivitas rutin kajian kita Du'aul Akbar. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Susilo Utomo SPF. Marilah kita bersama-sama sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi ilmu dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan terus agenda ini, kajian ini sampai nanti di kepengurusan PAC Ansor berikutnya. Mohon ini kan. Tafadhol Ustaz Susilo, mohon dipersilakan. Mejanya enggak Ambil sikap lagi nih meja. kita agak sana lagi ya, sana agak sana lagi. Ini banyak banget kopinya ini. Ini sambil. Lagi Tat. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'hu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihhu fid-din wa ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Ketua GP Ansor MBC PAC Martapura, yang terhormat seluruh apa di bawahnya itu kan? Pansel ranting apa kan? Ranting Ansor yang sempat hadir dan para banser dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah yakin kita malam ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkah hidup kita, berkah seluruh yang menyangkut dunia dan agama kita insya Allah. Baik, kita akan langsung lanjutkan kajian berapa bulan yang lalu ya? Mungkin 4 bulan yang lalu. Enggak ya? Sebelum Ramadan. Ini mengawali kajian milenial yang digerakkan, yang dipromotori, yang didukung sepenuhnya oleh
GP Ansor PAC GP gitu ya. PAC GP Ansor Martapura insyaallah. Baik, al-babu tsani fi khalqi Adam. Bab yang kedua adalah mengenai tentang penciptaan Adam. Nah itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan semoga keduanya diridhoi oleh Allah. Kenapa kok nama satu jadi huma? Ini perlu dibahas kembali kepada Abdullah dan Abbas gitu. Jadi di dalam konteks nama Arab itu ketika ada nama disebutkan dengan bapaknya itu radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya kembali kepada si Abdullah dan Abbas gitu. Makanya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam min aqalimid dunya. Bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan jasadnya Nabi Adam alaihi salam itu dari akolim. Akolim itu apa? Akolim itu adalah penjuru dari penjuru dunia. Penjuru itu dari barat, dari timur, dari selatan, dari mana-mana. Yang unsurnya pun nanti kita lihat bermacam-macam. Farok suhu min turabil Ka'bah. Itu dibaca farok suhu atau farok sahu? Mas Ibnu. Farok suhu atau farok sahu? Dibacanya kayak mana itu? Farok suhu. Farok suhu. Dibaca farok sahu boleh nggak? Boleh. Boleh juga ya. Kenapa? Enggak nih, bukan masalah nggak dosanya. Ketika tadi siapa bilang apa tadi? Bagus bahasanya tadi. Apa? Konstitusi ilmu. Ada konstitusinya ilmu itu. Gitu. Itu dibaca. Boleh memang dibaca farok suhu, boleh dibaca farok sahu, boleh. Kalau dibaca farok suhu apa alasannya? Kalau dibaca farok sahu apa alasannya, Mas Ustadz? Apa alasannya? Nah ini. Nah perlu dijelaskan nih. Farok suhu itu berarti ada fi'lul majhulnya yang nggak kelihatan tadi yang kita bicarakan tadi. Fi'lul majhulnya khuliqo. Karena di sini ada khalaqallah ta'ala jasada Adam. Allah menciptakan jasad Adam. Gitu kan? Maka di sini fa khuliqa suhu. Nah, gitu. Nah, tapi kalau dibaca farosahu juga boleh. Fa khalaqa sahu gitu. Nah, kita membaca yang mana terserah. Farasuhu min turabil Ka'bah. Kepalanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Ka'bah. Dan dalam riwayat Ka'bah itu sudah ada sebelum Adam turun ke bumi. Gitu loh. Jadi Ka'bah itu dalam riwayat yang lain kan ada dua versi tuh. Yang pertama versi bahwa malaikat yang menciptakan sebelum Adam diturunkan ke bumi. Tetapi juga ada riwayat yang mengatakan bahwa penciptanya Ka'bah adalah Nabi Adam. Ada riwayat yang tidak bisa begitu saja kita percaya, hanya di Nabi Ibrahim itu jelas-jelas tidak benar. Karena Nabi Ibrahim itu bukan membangun tapi memugar. Maka kalau kita baca kitab ini, yang paling benar menurut saya adalah sebelum Nabi Adam turun itu Ka'bah sudah ada. Seperti itu. Jelas kan bahwa kepalanya Nabi Adam itu diambil dari tanah
Ka'bah. Wasadruhu min, tapi kalau sudah nanti waroksuhu harus wasadruhu loh mas. Jangan kemudian bolak-balik nanti wasadruhu. Kalau roksahu semua sadruhu gitu. Wasadruhu min aqtaril ardi, dan dadanya Nabi Adam itu dari belahan bumi yang lain. Nah, gitu nah. Wa batnuhu min turabil hindi. Batnun. Apa batnun? Perut. Weteng itu dari tanah Hindi. Tanah India. Wa yadahu min turabil masyriq, dan tangannya, kenapa kok yadahu, kedua tangannya maksudnya. Dan kedua tangannya dari tanah masyriq. Masyriq itu sebelah timur. Timur itu pengertiannya ya bisa barat untuk kita. Karena sebenarnya timur barat itu tergantung di mana kita berdiri kan begitu. Nah itu sulit untuk menggambarkannya. Warijlahu min turabil maghrib, dan kakinya, kedua kakinya itu diciptakan dari tanah yang ada di sebelah barat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Wahab bin Munabbih, itu Wahab bin Munabbih atau Wahab ibnu Munabbih. Khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam minal ardina sab'i. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari 7 bumi. Jadi bumi itu ada 7, maksudnya gitu. 7 bumi. Karena sab'i, 7 bumi. Farok suhu sama yang tadi, bisa farok sahu atau bisa farok suhu. Farok suhu minal ardil ula. Jadi kepalanya itu dibangun, dibuat, diciptakan dari tanah yang atau bumi yang pertama. Wa unukuhu minal ardi tsaniyah, dan lehernya dari tanah yang kedua atau bumi yang kedua. Wa sadruhu minal tsalitsah, dan dadanya itu diciptakan dari bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ah, dan kedua tangannya diciptakan dari bumi yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu minal khamisah, dan punggungnya serta perutnya itu diciptakan dari bumi yang kelima. Wa fakhiduhu, bukan fakhidahu ya. Wa fakhiduhu wa ajzuhu minas sadisah. Ajzun itu apa ya? Ajzun itu kalau tadi kan ada fakidah. Fakidah itu ini paha. Wajzuhu itu berarti pangkat. Jadi ke arah atas dia. Wajzuhu. Jadi apa namanya? Dari sini ke sampai pantat lah. Itu diciptakan dari bumi yang ke-6, gitu kan. Wasakohu, sakohu itu betis, kedua betisnya minas sabi'ah, dari bumi yang ke-7. Ini nggak begitu banyak keterangan, kita baca aja ya mas ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Abbas lagi ngomong radhiyallahu anhuma, khalaqallahu Adam alaihi salam fara'su min turabi Baitul Maqdis. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga bahwa Nabi Adam itu diciptakan kepalanya dari tanah yang diambil dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berarti di Palestina. Wa wajhuhu min turabil jannah, dan mukanya diambil, diciptakan dari tanah surga. Wa udhunahu min turabit tursina, dan kedua telinganya itu diciptakan dari tanah Tursina. Bukit Tursina itu bukit di mana Nabi Musa sampai 40 hari di atas itu untuk menerima wahyu. Itu bukit Tursina.
Wa jabhatuhu min turabil Iraq, dan batuknya, iya kan ya? Jidatnya itu diciptakan dari tanah Irak. Tanah Irak. Maka kita kalau membaca kitab ini boleh juga ya mencocokkan, gitu loh. Artinya orang Irak itu orangnya seperti ini karena memang tanahnya dipakai untuk Nabi Adam. Gitu loh. Nanti akan tergambar juga, oh Babylon itu nanti untuk apa? Nanti ada di sini. Babilonia. Terus bayangan kita begini ya, kok ada keterangan yang seperti ini, padahal waktu itu ketika Adam belum diciptakan, sudah ada belum nama Irak? Belum ada. Nama Irak belum ada, Baitul Maqdis belum ada manusia di dunia ini. Tapi kok sudah ada keterangan begini? Wallahu a'lam. Kita meyakini saja bahwa apa yang disampaikan Ibnu Abbas ini kebenaran, insya Allah. Karena memang kenapa sih Ibnu Abbas itu lebih cerdas dibandingkan dengan sahabat yang lain? Karena Ibnu Abbas itu saat Rasul di Madinah punya tugas khusus. Tugasnya apa? Tugasnya membawa air wudhunya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul kemanapun Ibnu Abbas ikut bawa air untuk wudhunya Rasul. Ketika batal langsung wudhu. Karena ini urusan fikih, maka kemudian Rasul mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ilmu fikih kepada Ibnu Abbas ini dan juga cerdaskan terhadap ilmu takwil. Saya yakin apa yang disampaikan dalam kitab ini real, bahwa Ibnu Abbas itu bisa mentakwilkan sesuatu yang tidak bisa ditakwilkan oleh sahabat yang lain. Meskipun ketika di Madinah Ibnu Abbas ini masih usia belasan tahun. Ini masih belasan tahun, belum dewasa, masih 12-13 itulah. Tapi luar biasa contoh, beliau bisa menakwilkan sesuatu yang tidak bisa ditakwilkan oleh sahabat yang sudah tua-tua. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu sahabat-sahabat yang lain gak menyadari takwilnya apa. Ibnu Abbas ngomong dengan sahabat-sahabat yang lain ketika Rasul gak ada, ini pengumuman dari Allah, Rasul gak lama lagi meninggal. Marah sahabatnya, kok bisa begitu? Lah iya, kalau sudah datang pertolongan Allah, nanti kemudian semua sudah terbuka, orang berbondong-bondong masuk Islam, tugasnya Rasul selesai. Dan ternyata benar, ketika ayat ini turun, surat ini turun, gak lama kemudian Rasul meninggal. Ini kehebatan Ibnu Abbas juga tidak terlepas dari doanya Rasulullah yang itu boleh dipakai untuk kita. Ketika kita pengen memahami ilmu Islam ini lebih cepat, lebih dominan membacanya. Bahkan banyak betul saya punya kitab yang saya itu hanya mentasfihkan kepada guru. Tetapi sebelum saya baca kitab itu, selalu kita baca Al-Fatihah dulu kepada mu'alifnya. Tadi lupa tadi, nggak apa-apa. Selalu begitu kita baca Al-Fatihah dulu. Ternyata ada pencerahan. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Boleh kita baca Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Boleh. Ya Allah, pakihkanlah diriku dan pahamkanlah kepadaku ilmu takwil. Sementara seluruh kitab-kitab kuning itu harus pakai ilmu takwil, pakai ilmu fakih, pemahaman, karena pemahaman itu penting.
Bukan hanya sekedar ilmu fikih itu sebagai kancah untuk berdoa kita paham, tidak. Ilmu tauhid pun juga pakai wa faqihni fiddin. Karena faqihah itu artinya apa? Fahima, paham. Maka ketika nanti ada guru menyampaikan ilmu fikih kepada muridnya 10, maka nanti juga 10 pemahaman. Contoh, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Mereka berbeda enggak? Berbeda. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal, Imam Ibnu Hambal. Beda enggak? Beda. Tentang apapun mereka berbeda, ya meskipun banyak yang ada kesamaannya, tapi ada perbedaan antara guru dengan murid. Apalagi murid dengan murid. Jelas berbeda pemahaman. Insya Allah. Kita lanjutkan. Itu sekilas tentang sahabat Rasul bernama Ibnu Abbas. Karena memang ada 3 sahabat Rasul yang masih kecil-kecil ketika di Madinah. Begitu Rasul mangkat, Rasul meninggal, itu menjadi sahabat yang fenomenal. Namanya sama-sama Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, itu terkenal dengan Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Umar, itu terkenal dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Mas'ud, itu terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Itu ketiga sahabat ini kalau kita mau jelentrehkan, tahu jelentrehkan apa jelentrehkan gitu? Kita jelaskan detail ketiga sahabat ini, masya Allah. Rindu kita ingin bersama mereka itu. Kok secerdas itu masih belasan tahun di Madinah ketika Rasul masih dalam keadaan menyampaikan wahyu. Luar biasa. Kemudian wa asnanuhu min turabil kautsari, dan gigi-giginya, kenapa pakai jamak? Karena giginya banyak, giginya enggak hanya satu. Wa asnanuhu min turabil kautsar, dan gigi-gigi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Kautsar. Wa yadahul yumna, wa yaduhul yumna ma'al asabi min turabil Ka'bah, dan tangan kanannya serta jari-jarinya itu diambil dari tanah Ka'bah. Coba tuh. Maka tangan kanan itu ditakdirkan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang gambaran tentang kebaikan. Itu kanan. Ke kanan ya, jangan ke kiri. Nah, gitu kan. Kalau jalan jangan banyak ke kiri, tapi banyak-banyaklah ke kanan. Itu lambang kanan itu sebagai kebaikan. Kenapa? Karena diciptakan dari tanah Ka'bah. Wa yaduhul yusra min turabi Faris, dan tangan kirinya itu diciptakan dari tanah Persia. Warijlahu ma'asaqaihi, dan kakinya serta kedua garisnya, apa ya? Sako apa sakon? Garis ya, garis saja lah itu ya. Min turabil Hindi, dari tanah India. Wa azmuhu min turabil jabal, dan tulangnya itu diambilkan dari tanah gunung. Wa auratuhu min turabi Babil, dan auratnya itu dari tanah Babilonia. Kenapa diciptakan dari tanah Babilonia? Karena kita lihat sekarang orang-orang Babilonia dari zaman dahulu sampai sekarang itu orangnya cantik-cantik, orangnya menarik bener, kulitnya itu bagus-bagus. Kenapa? Karena ternyata aurat kita itu diambilkan dari sana. Negara Babilonia itu negara terkenal dengan seksnya. Ada di sana itu raja itu yang punya istri 1000, kayak Nabi Sulaiman. Jenengan bayangkan kalau punya istri 1000 itu kayak mana? Sempat kencing nggak kira-kira? Si Ciara kaya anu. Oromo.
Sampean di bojone siji urung oleh. Iki ana sing ndek bojo 1000, coy. Masya Allah. Ini Babilonia ini luar biasa ini, Masya Allah. Dan aurat kita diambilkan dari sini. Aurat itu sesuatu yang menyenangkan mata. Sampai di pasar, di parkiran, terus ngelihat aurat seneng nggak? Wah, soker dia. Panas-panas di parkiran, lihat wanita pakai legging merah, seneng nggak? Panasnya hilang, gitu loh, adem gitu loh. Bajunya kuning, yang menonjol tuh kelihatan kira-kira gitu. Seneng nggak? Seneng. Tapi ingat, al-ula laka wa tsaniyah alaika. Pandangan pertama untukmu, tapi pandangan kedua atasmu. Maksudnya kalau kita sudah mandang sekali, jangan mandang lagi yang kedua. Yang kedua itu dosa. Itu yang penting kita tahu itu. Jangan melotot lagi, Pak. Nah, kuwi. Makane lek Pak Deru ngomong lek begitu delok aja dipindah dhisik. Insyaallah. Itu aurat itu. Dari mana tadi? Dari tanah Babilonia. Terkenal banget rajanya, terkenal banget Babilonia dulu. Jenengan kalau nggak percaya coba browsing. Bagaimana kehidupan orang Babilonia ya? Oh, luar biasa. Sewu bojone coy. Kenapa tadi? Babilonia. Babil. Wa dhahruhu min turabil Irak, dan punggungnya diciptakan dari tanah Irak. Wa batnuhu min turabi Khurasan, dan perutnya itu diciptakan dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu min turabil Firdaus, dan hatinya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Firdaus. Berarti di Firdaus itu sudah ada dan tanahnya ada, Pak. Surga itu sekarang sudah ada belum? Ada. Penghuninya siapa? Sudah ada. Siapa? Bidadari. Sampean itu sudah ditunggu bidadari loh. Kalau sampean nggak rapi-rapi. Oh iya. Iya. Ya, bidadari surga itu nanti. Makanya sampai ada keterangan ya dalam sebuah kitab, ketika ada suami istri bertengkar, yang salah itu perempuannya misal nih, itu bidadari itu udah kenceng-kencengan pengen ngambil laki-laki itu. Bidadari itu seperti itu. Ya, diperebutkan. Apalagi ini suami soleh, masya Allah, bidadari itu gedek banget dengan perempuan itu, kira-kira gitu. Nah, itu. Walisanuhu min turabit Taif, dan lisannya diambilkan, diciptakan dari tanah Taif. Taif itu saat Rasul pernah hijrah yang pertama ya. Nah itu. Wa ainahu, dan kedua matanya min turabil haud. Haud itu tempat juga. Walam makana Rasul min Baitil Maqdis. Kenapa ini diterangkan ya? Kenapa lisannya itu diambil, diciptakan dari Baitul Maqdis, tanah Baitul Maqdis, soro maudhi'a atau maudhi'u. Nah ini. Soro maudhi'a apa maudhi'u? Mas Ibnu, Mas sampean piye? Kalau yang tadi nggak perlu dijelaskan, ini perlu dijelaskan, ini perlu lali sampean bahasane mau apa tadi? Konstitusi ilmu apa tadi? Iya. Konstitusi ilmunya kayak mana ini? Soro maudhi al akli apa soro maudhiul akli? Maudhi'u. Yang lain. Sampean Mas. Sampean di kitab ya, ini dua kitab loh. Maudhi'a. Kenapa maudhi'a? Maudhi'a. Sampean apa?
Yang terakhir iki lho, Mas. Iki lho. Halaman loro iki lho. Halaman loro. Baris loro ke bawah iki lho. Walamma kana rasul min Baitul Maqdis soro mau kalau saya. mau diu. Sampai sama dengan Pak Didi. Pak Didi. Sampai Mau tinggi kan kelihatan. Kira rapodo. Lah dipateni mau terus. Ya, itu lebih aman. ya memang kadang aku ya kadang yang ngono lek bingung ya dipateni ngono ya. Tapi aja. Menjaga konstitusi. Iya, menjaga konstitusi biar nggak salah dimatikan. Boleh aja. Dijaserkan misalnya. Tapi ini soro maudhi'a. Kenapa maudhi'a? Karena di situ ada apa ya? Khobaru kananya, bukan khobar, mubtada'u kananya. Isim kananya apa itu? Yang jadi soro itu apanya? Sun. Nah, soro su. Nah, itu. Soro su maudhi al akli gitu. Ya di situ loh kadang kita belajar sedikit-sedikit gitu itu ketemu begini ya. Di situ ada roksun yang tidak tertulis. Nah, soro roksu Adam gitu. Ngono. Apa dadi roksu? Aku malah ra iso, aku bingung malah. Wes. Kepalanya itu kenapa diambilkan dari tanah Baitul Maqdis? Karena memang di kepala itu tempatnya akal. Dan kita lihat Baitul Maqdis itu ada tempat yang suci. Tidak ada nabi yang tidak ke sana. Dari mulai Nabi Adam itu Allah perintahkan untuk ke sana. Nabi Idris diperintahkan untuk ke sana. Nabi semua diperintahkan untuk ke sana. Sampai sekarang diklaim Baitul Maqdis itu miliknya orang Israel. Sampai mereka beranggapan ada istananya Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa itu. Sampai digerong, tahu digerong. Anehnya masjid itu digerong oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi, itu enggak rubuh masjid itu, Mas. Growong wisan digoleki apa miniatur istana Sulaiman. Apa jenenge? Enak istilahnya enak. The King of Solomon. Iya, apa untuk the king apa to? Kok ya lali to. Iya, kayak semacam itu. Kalau nanti singgasana itu sudah ditemukan, nanti akan lahir pemimpin mereka yang sekarang lagi ditunggu-tunggu. Dan tanda-tanda itu sudah ada, salah satunya adalah apa? Di Mekah, Madinah udah mulai tumbuh-tumbuhan. Udah mulai subur di sana ini. Nggak lama lagi kita ini insya Allah. Tapi jangan dulu. Rapi dhisik sampean. Lah aku wis duwe bojo sampean urung. Harus kita cari. Karena kenapa kok kepalanya ini diciptakan dari tanah Baitul Maqdis? Karena di dalam kepala itu diletakkan akal dan kecerdasan. Wal fitnah. Fitnah itu kalau tak itu artinya fitnah. Kalau fitnah pakai tak itu artinya fitnah. Ya fitnah itu ya keburukan itu yang fitnah. Tapi kalau pakai tok fitnah itu artinya kecerdasan. Maka nanti kita kembali kepada sifat Rasulullah itu ada namanya fatona. Fatona itu apa? Cerdas. Rasul itu secerdas-cerdasnya manusia. Sengerti-ngertinya manusia. Bahkan huwa yara amamahu kama yara wara'ahu, huwa yara wara'ahu kama yara amamahu. Dia melihat belakang seperti melihat depan, dia melihat depan seperti melihat belakang. Dan pengertian melihat depan seperti melihat belakang itu banyak banget. Secara harfiah juga bisa,
Contoh harfiahnya Rasul sholat ngadep ke sana, ke barat, ke Ka'bah, misal itu ya. Itu siapa di belakangnya Rasul tahu meskipun tidak melihat ke belakang. Dan lebih spesifik lagi sifat Rasul yang satu ini, dia bisa melihat latar belakang sahabatnya. Dulu pernah dibuka semacam halakoh lah kalau bahasa orang sekarang nih, kumpul-kumpul dengan sahabat. Lalu ada sahabat yang nanya, ya Rasul, aku ini anaknya siapa? Kamu anaknya si Fulan, padahal Fulan itu bukan bapaknya. Itu menggambarkan Rasul ngerti ini anaknya si A, padahal si A itu bukan bapaknya. Berarti dulu ibunya selingkuh. Dulu sebelum Islam datang itu ndokku, ndokmu, suka sama suka. Bahkan perkawinan sebelum Islam datang itu lucu. Ketika nanti ada seorang perempuan mau nikah, itu antri laki-laki. Laki-laki yang punya istri boleh antri, laki-laki yang masih bujang boleh antri, lalu menggauli perempuan itu. Dicicipi di sesak kampung. Begitu nanti lahir, si perempuan ini boleh milih siapa yang disukai dari sekian laki-laki yang menggaulinya. Pertama. Kemudian ada lagi perkembangan. Nanti bayinya lahir, dia mirip siapa? Kalau mirip sampean jadi bapaknya. Naudzubillah teman. Itu kecerdasan yang diberikan Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Cerdasnya itu lintas waktu, cerdasnya luar biasa. Wanutku, dan juga di dalam kepala itu ada anutku. Anutku itu apa? Berbicara. Walamma kana udunahu min turabis Sina, dan kenapa saat telinganya ini diciptakan oleh Allah dari tanah Sina. Sina itu nama tempat. Sara maudhi'a istima'in nasiha, karena telinga itu Allah takdirkan bisa mendengar nasihat. Walamma kanat jabhatuhu minal iraq, dan kenapa Allah menciptakan batu menuso kuwi dari tanah Irak. Sara maudhi'as sujudillahi ta'ala, karena batu kuwi tugase tinggi sujud. Ini nggak perlu ada yang dibahas nahunya. Terus walamma kana wajhuhu min turabil jannah, dan saat Allah menciptakan jabhah itu apa? Batu min turabil jannah, dari tanahnya surga. Sara maudhi al hasan, karena memang disitulah tempatnya kebaikan. Wazina, zina itu hiasan, bukan zina, bukan zina. Kalau zina itu artinya zina, tapi kalau zina itu artinya keasikan, hiasan, pesona, boleh pesona, boleh pesona itu. Sampai di Jawa itu enak istilah ini, wong lanang kae orang ora iso ndelokne bathuk klimis. Maksudnya apa? Bathuk klimis. Paham gak sampean? Bathuk klimis ki wong ayu maksudnya. Ngono lho. Ini istilah, nggak pakai pipi, enggak, istilahnya bathuk. Wong lanang kae ora iso ndelok bathuk klimis. Berarti lek wong ayu mesti seneng. Ngono. Mesti diganggu, mesti dizinai. Itu wong lanang sing geragas ki wong sing seneng bathuke klimis. Ngono lho. Maka pakai bathuk. Walamma kanat asnanu minal kautsar sarat maudi al halawah,
dan Allah menciptakan gigi-giginya Nabi Adam itu dari bumi Kautsar, sarat maudi al-halawah, karena dia menjadi tempatnya halawah, tempatnya hal yang manis, bisa merasakan yang manis. Berarti Al-Kautsar itu apa sih? Telaga. Telaga yang ada di dalam surga. Maka